Kamu Rul punya info nggak? Saya kayaknya ingin sekali nikah sama Jin. Jadi dengan istrinya dia cerai? Udah cerai itu, udah ditinggalkan aja. Dan istrinya pun sudah maunya cerai gitu. Sudah waktu itu belum sampai cerai Mai, tapi sudah ditinggalkan aja, sudah meninggalkan suaminya istrinya. Nggak lapor polisi dia? Enggak. Jadi karena cinta. Si Asep memang cinta ke dia. Karena cantik sekali. Itu cantik, saya tahu itu. Suatu hari dia datang ke saya. Setelah berapa lama? Setelah 2 harinya itu. Saya nggak akan lagi nikah sama perempuan. Kamu Rul punya info nggak? Saya kayaknya ingin sekali nikah sama Jin. Jadi dengan istrinya dia cerai? Udah cerai itu, udah ditinggalkan aja. Dan istrinya pun sudah maunya cerai gitu. Sudah waktu itu belum sampai cerai Mai, tapi sudah ditinggalkan aja, sudah meninggalkan suaminya istrinya. Nggak lapor polisi dia? Enggak. Jadi karena cinta. Si Asep memang cinta ke dia. Karena cantik sekali. Itu cantik, saya tahu itu. Begitu ngomong, Rul punya info nggak? Saya ingin sekali nikah sama Jin. Selain kita ini punya kelebihan, katanya kita ini nanti bisa menjadi kaya. Loh, jangan begitu kata saya. Jangan begitulah Sep. Nanti sesat kamu itu. Oh enggak. Nabi Sulaiman juga kan nikahnya sama Jin. Buset kata tuh. Itu kan Nabi. Tapi tetap cuy, saya mau itu. Saya udah gak mau lagi nikah sama perempuan. Jadi putus asa dia ceritain Mai. 5 hari kemudian dia datang lagi ke saya, membawa mobil carry, Suzuki Carry itu ke rumah. Datang, Rul, ayo antar saya. Kemana Sep? Udah lu antar saya aja. Kemana? Ke Tasik. Ngapain? Oh kita ke rumahnya Aki. Ke rumahnya Aki yang itu dia bisa menikahi saya dengan Jin katanya gitu. Infonya itu dari kakaknya yang orang Tasikmalaya, nikah sama orang Tasik itu. Nah itu ayolah kalau gitu kita antar. Belilah, sudah bawa itu di mobilnya itu kelapa 6 biji. Kelapa 6 biji. Terusan sesaji seperti bunga, seperti kain, kayak kain-kain gitu, makanya dia bawa kayak kain samping gitu, ada 3 itu, ada 3 helai. Sudah ketentuannya begini Tasep, bawa begini tuh. Iya konon harus begini katanya. Di mana kota Tasikmalayanya? Oke, sambil jalan kita nih di mobil sambil bercerita bagaimana nantinya kamu itu sudah siap semua Tasep. Kalau sudah ada perjanjian dari sana, sudah siap saya lahir batin gitu. Daripada kita hidup begini katanya gitu. Dia putus asa benar-benar putus asa itu karena dia mungkin dari kemaluannya aja sudah tidak normal gitu. Jadi mungkin dia sedikit putus asa. Waktu itu kita nyampe lah di tempat yang kita tuju itu, di Tasikmalaya. Di situ ada rumah satu terpencil. Itu rumah ini lain daripada yang lain, bersih, keramiknya pun pakai marmer, cuma sepi, nggak ada orang satupun di situ. Kita nunggu di tempat tunggu itu ada semacam kayak gebyog kata orang Jawa, apa ya namanya itu, pintu. Ya semacam kayak ruang untuk apa sih tempat duduk itu yang ada gebyognya gitu. Itu di situ kita duduk. Sep, kok nggak ada orangnya? Nanti aja kita tunggu. Itu kita sambil merokok itu menunggu sekitar setengah jam lebih. Itu datang dari belakang rumah itu aki-aki memakai ikat lapen yang di sininya itu segitiga itu. Dia bilang, punya tujuan apa kamu datang ke sini? Saya kagetnya ini bukan karena aki-akinya atau gimana. Kok ngomongnya bahasa Indonesia? Gitu. Kok ngomongnya bahasa Indonesia? Si Asep itu nginjak saya, diem kamu pokoknya. Itu bukan orang sembarangan gitu. Loh, masa sih? Ya, yang bikin aneh kan kalau daerah situ itu kan Tasikmalaya itu bahasa Sundanya itu totok gitu. Nah, itu bahasa Indonesia itu.
Bahasa Indonesia itu dia bilang, "Ger, punya tujuan apa kamu sini?" Saya salam sama Aki itu, "Ini Ki, kawan saya yang punya tujuan." Dia melihatnya ke saya waktu itu, melihatnya ke saya, "Kawan saya yang memiliki tujuan Ki. Kamu udah siap mau nikah sama jin?" Saya ini bingung lagi, kaget. Saya ini nggak bilang, nggak bertanya ataupun nggak apa, dia langsung bilang begitu. Padahal kita belum bercerita, belum mengobrol satu kata pun. Dia bilang katanya, "Kalau nikah sama bangsa jin, kamu harus tahu nanti akibatnya, konsekuensinya, ataupun nanti bagaimananya. Kalau nikah sama bangsa itu, nanti kamu ini misalkan memiliki anak yang berwujud seperti jin, dia berhitan atau menikah, kamu harus ikut ke alamnya." Perjanjiannya begitu, Mai. Tapi kalau anaknya memiliki anak tapi berwujud seperti manusia, dia akan idiot ataupun dibilang disabilitas.